Kisah taubatnya Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu karena tidak ikut dalam perang Tabuk. Dalam perang Tabuk, selain orang-orang yang udzur, ada lebih dari 80 orang munafik Madinah yang tidak menyertai perang itu. Sejumlah itu pula orang-orang penghuni padang Sahara yang tidak mengikuti perang itu. Masih banyak juga orang-orang yang tidak ikut dalam perang tersebut. Mereka bukan saja tidak mengikuti perang, bahkan mereka menghalang-halangi yang lainnya dengan berkata, "Janganlah kalian berangkat perang pada musim panas." Allah SWT menjawab perkataan mereka dengan firman-Nya yang artinya, api neraka jahanam lebih panas lagi. Selain mereka, ada 3 orang sahabat yang tidak menyertai perang tersebut tanpa udzur yang kuat. Mereka adalah Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Murarah bin Rabi radhiyallahu anhu. Mereka tidak mengikuti perang Tabuk bukan karena kemunafikan, juga bukan karena suatu udzur, bahkan mereka sebenarnya dalam kelapangan hidup. Mengenai keikutsertaannya, Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu menuturkan sendiri kisahnya secara terperinci. Kisahnya akan diceritakan dalam lembaran berikut. Adapun Sayyidina Murarah bin Rabi radhiyallahu anhu, ketika itu kebun miliknya akan panen besar. Ia berpikir, jika aku pergi semuanya akan menjadi sia-sia. Aku selalu menyertai peperangan. Jika kali ini aku tidak menyertainya, kupikir tidak mengapa. Karena pertimbangan itulah ia tidak menyertainya. Namun ketika menyadari bahwa kebun kurmanya lah yang menyebabkan ia tidak ikut ke Tabuk, ia segera menyedekahkan seluruh kebunnya itu. Sedangkan yang menyebabkan Sayyidina Hilal bin Umayyah tidak menyertai peperangan itu karena ketika itu seluruh kebun kerabatnya yang merantau di berbagai tempat sedang berkumpul. Ia juga berpikiran sama dengan Sayyidina Murarah bin Rabi radhiyallahu anhu bahwa ia telah menyertai banyak peperangan sebelumnya. Jika pada kesempatan ini ia tidak menyertainya, tentu tidak mengapa. Atas pertimbangan itulah dia tidak menyertai peperangan tersebut. Setelah sadar, ia berniat akan memutuskan hubungan dengan seluruh kaum kerabatnya, karena hubungan dengan mereka lah yang menjadikan ia tidak menyertai peperangan tersebut. Kisah tentang Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu telah banyak ditulis dalam kitab-kitab hadis. Ia menerangkan kisahnya sendiri dengan rinci. Ia berkisah sebagai berikut. Belum pernah aku mendapatkan kelapangan dan kekayaan seperti saat-saat menjelang perang Tabuk. Saat itu aku memiliki 2 ekor unta. Padahal sebelumnya aku tidak pernah memiliki 2 ekor unta sekaligus. Sudah menjadi kebiasaan baginda Nabi SAW. Jika akan berperang, beliau tidak pernah memberitahukan tujuannya. Bahkan beliau menanyakan keadaan daerah lain untuk merahasiakan tujuan yang sebenarnya sehingga tidak diketahui oleh musuh. Namun pada perang kali ini, karena cuaca yang begitu panas dan jarak yang begitu jauh, serta musuh yang jumlahnya begitu besar, maka baginda Rasulullah SAW
mengumumkan secara terang-terangan tujuan pasukan kaum muslimin agar mereka bersiap-siap. Ketika itu banyak sekali kaum muslimin yang akan menyertai baginda Nabi SAW, sehingga sulit menuliskan semua nama mereka dalam daftar. Mereka yang ingin menyembunyikan diri untuk tidak ikut pun tidak mudah diketahui, karena banyaknya jumlah pasukan bertebaran pada saat itu. Kebun-kebun kurma di Madinah akan panen besar. Setiap pagi aku ingin mempersiapkan perlengkapan perang, namun sampai sore hari keinginanku itu belum terlaksana. Terlintas dalam pikiranku bahwa aku telah mendapatkan kelapangan, sehingga jika aku bersungguh-sungguh, kapan saja aku tentu dapat menyusul pasukan itu. Akhirnya ketika baginda Nabi SAW berangkat ke medan perang beserta kaum muslimin, aku masih belum membuat persiapan. Lagi-lagi terpikir olehku bahwa dengan 1-2 hari persiapan aku tentu dapat menyusul. Seperti itulah aku menunda-nunda hingga diperkirakan baginda Nabi SAW telah tiba di tempat tujuan. Saat itu aku telah berusaha, namun ternyata perlengkapan belum siap juga. Ketika aku perhatikan keadaan sekeliling Madinah Thayyibah, ternyata yang kulihat hanyalah orang-orang yang sudah dikenal kemunafikannya dan orang-orang yang udzur. Setelah baginda Nabi SAW beserta rombongan tiba di Tabuk, beliau bertanya, "Mengapa Ka'ab bin Malik tidak kelihatan?" Seorang sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, harta dan kesejahteraannya telah memikat dirinya." Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu menyaut, "Itu tidak benar. Selama ini kita mengenal Ka'ab seorang yang baik." Namun baginda Nabi SAW diam saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian, ku dengar berita kepulangan baginda Nabi SAW. Aku langsung merasa takut dan cemas. Terlintas di dalam hati untuk memberi alasan bohong semata-mata untuk menghindari kemarahan baginda Nabi SAW. Dapat saja aku berbohong, lalu ia kemudian hari aku akan meminta kepada beliau untuk memohonkan ampunan kepada Allah SWT untukku. Aku pun bermusyawarah dengan setiap keluarga yang berpengalaman. Tetapi setelah mendengar baginda Rasulullah SAW benar-benar telah tiba, maka keputusan hatiku adalah tanpa kejujuran aku tidak akan selamat. Aku pun bertekad akan berkata jujur. Telah menjadi kebiasaan mulia baginda Nabi SAW. Setiap kembali dari peperangan, setiap kembali dari perjalanan, mula-mula beliau akan masuk masjid, lalu salat tahiyatul masjid 2 rakaat dan duduk sejenak, memberi kesempatan kepada orang-orang yang ingin bertemu. Begitu baginda Nabi SAW duduk, maka kaum munafik langsung mendatangi baginda dan mengemukakan berbagai alasan serta sumpah palsu mereka secara lahir. Baginda Nabi SAW menerima alasan mereka, namun secara batin beliau menyerahkan kepada Allah SWT. Kemudian tibalah giliranku. Aku mendekati beliau dan memberi salam kepada beliau sambil berpaling. Beliau tersenyum. Hambar tanda kemarahan. Aku berkata, "Ya Rasulullah, engkau berpaling dariku. Aku bersumpah
Aku bukan munafik dan tidak ada keraguan sedikitpun dalam keimananku. Beliau bersabda, kemarilah. Aku pun mendekatinya. Beliau berkata, apa yang menghalangi kamu? Bukankah kamu sudah membeli unta-unta? Jawabku, ya Rasulullah, jika saat ini aku mendatangi ahli-ahli dunia, aku yakin aku akan membuat alasan-alasan bohong yang masuk akal agar aku terhindar dari kemarahannya. Karena Allah SWT telah memberiku karunia kepandaian bicara. Namun yang aku hadapi sekarang adalah Tuhan. Aku paham jika aku berbohong, walau Tuhan menjadi rela kepadaku, namun sebentar lagi Allah SWT pasti akan memurkaiku. Sebaliknya, jika aku jujur sekarang, Tuhan mungkin akan memarahiku. Tapi tidak lama kemudian Allah SWT yang Maha Suci akan menghilangkan kemarahan Tuhan. Untuk itu aku akan berkata jujur, demi Allah, aku tidak ada udzur apapun. Aku dalam keadaan bebas dan lapang yang tidak pernah kualami sebelumnya. Bila bersabda, dia berkata jujur. Kemudian beliau bersabda, berdirilah, nanti Allah SWT sendiri yang akan memutuskan masalahmu. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf karena ini mulai turun hujan dan agak gelap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.